sekarang mereka mengeluarkan terobosan setelah pertama Geist Ekiden itu pertengahan tahun, lalu Haze, sekarang mereka mengeluarkan Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imam Hairozigin di channel Top Score TV. Kali ini gue akan melakukan review. Konten terakhir itu kontennya Bayu Saptaji sama Safira Ika yang baru saja bergabung menjadi ambasador kita main Eat Bulaga ya, kuis-kuis itu. Nah sekarang gue akan melakukan review sepatu dari 910. Bajunya gue pakai. Terakhir gue review itu sepatunya 910 namanya Haze. Nah itu untuk night run atau lari malam-malam lah ya. Meskipun sebenarnya lari siang-siang juga bisa-bisa aja, cuman kelihatan lebih keren aja karena campaign-nya kayak begitu. Nah sekarang ternyata 910 akhirnya menjawab semua keresahan yang sering gue utarakan bahwa 910 brandnya sepatu lari tapi kok nggak ada sepatu larinya. Dan sekarang mereka mengeluarkan terobosan setelah pertama Geist Ekiden itu pertengahan tahun, lalu Haze, sekarang mereka mengeluarkan trail run, jadi sepatu lari yang cocok digunakan untuk permukaan-permukaan yang yang banyak teksturnya, kayak misalkan lu lari di hutan, lu lari di gunung gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sepatu ini adalah sepatu 910 namanya Yuza. Ini dia sepatunya. Oke, ini dia sepatunya. Sepatu yang gue pegang ada dua warna ya. Ini yang pertama warna hitam. Nah, gue akan melakukan review dulu nih, Tops. Sebelum gue memulai review, jadi sepatu ini sebenarnya di-create udah lama ya, udah sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun yang lalu. Kebetulan gue kenal dengan desainernya, kita ngobrol-ngobrol dan saat itu dia bilang bahwa sepatu ini sebenarnya udah lama banget di-create dan dia juga akhirnya baru launching sekarang ini. Dan menurut gue momennya tepat karena menurut gue nih si 910 juga lagi dalam tanda kutip lagi mulai menaikkan lagi nih trennya. Karena belakangan sudah cukup dilupakan, tapi sekarang kelihatan serius. Terbukti dari 3 artikel terakhir ya. Yang tadi gue bilang, Haze, Geist Ekiden, sama yang ini. Nah, yang ini sebenarnya kalau gue bilang sama lo semua bahwa outsole adalah hal yang paling penting. Ya, outsole adalah hal yang paling penting dari sepatu trail run. Nah, outsole-nya kayak apa? Nah, outsole-nya kayak begini nih. Jadi outsole-nya itu dia memiliki kontur yang geradakan lah ya, bisa dibilang banyak permukaan-permukaan yang nonjol-nonjol gitu. Dan ini sebenarnya adalah ciri khas. Ya kalau lo lihat sepatu gunung deh, lo lihat sepatu gunung rata-rata outsole-nya kayak begini. Dan memang sepatu ini karena memang ditujukan untuk trail run atau lari-lari di kontur-kontur yang yang teksturnya lebih bervariasi, maka dari itu kontur kayak begini adalah dianggap sebagai outsole yang bisa menyesuaikan atau bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang akan lo terima pada saat lo berlari di pegunungan. Nah, itu untuk outsole-nya. Jadi permukaannya kayak begini nih, Tops. Bisa lo perhatikan ya. Nah, ini permukaan kayak kalau misalkan sepatu futsal tuh kayak turf lah ya. Cuman ini beda karena bentuknya kayak perahu, jadi nggak rata gitu deh. Memang tipikal sepatu lari bentuknya harus kayak begini ya. Bentuknya kayak U smile gitu dan kayak perahu lah ya. Lo bisa lihat sini. Yang gue suka dari sini sebenarnya adalah dia punya midsole empuk ya. Dia punya midsole empuk meskipun kalau gue lihat nggak kayak midsole di sepatu futsal yang terlalu empuk. Tapi ini gue rasa harusnya kayak begini kalau sepatu trail run. Karena kalau terlalu empuk juga nggak nyaman sih kalau menurut gue. Terus yang keren lagi di bagian sininya nih ada semacam kayak sole plate gitu ya. Jadi kayak dia punya plat gitu dari plastik. Jadi membuat sepatu ini nggak bisa patah di tengah-tengah. Nah, sepatu kalau bisa patah di tengah-tengah itu bahaya, apalagi sepatu lari. Ya, jadi tolong lo lihat sepatu lari lo sekarang. Kalau bisa patah di tengah-tengah di sini nih, nah itu bahaya. Nah, ini dibikin karena dia tahu outsole-nya rubber, jadi dibikin plat di sini nih supaya nggak patah. Nah, plat ini yang membantu supaya kontur kaki lo tetap lurus. Coba lo bayangin kalau kaki lo di tengah-tengah bisa patah kayak begini. Nah, itu bahaya banget buat sepatu. Selebihnya kalau untuk urusan upper, ya uppernya full mesh. Gue nggak menemukan sesuatu yang menarik dari uppernya ya, selain upper full mesh. Tapi yang gue lihat justru di kepala talinya ini nih. Kepala talinya nih, ini kelihatan gunung banget nih. Lo perhatikan kelihatan banget ala-ala sepatu-sepatu gunung. Nah, menurut gue kelihatan banget trail run-nya. Dan yang satu lagi yang menurut gue sangat keren atau sangat cocok dengan teknologi sepatu ini adalah adanya fit lock. Jadi setelah ujung tali ada ujung tali lagi dan itu masuk ke bagian dalam sepatu. Nah ini digadang-gadang bisa membuat kaki lo jadi
sangat fit pada saat lo menggunakan sepatu ini di momen yang konturnya naik turun gitu ya. Oke, selain itu di bagian upper juga ada reflektif gitu di belakang sini nih. Nah ini kalau misalkan lo gunakan pada saat ya di gunung, mungkin ada juga area-area gelap atau gimana, nah ini akan bercahaya nih bagian sini nih. Nah ini kalau gue rasa ini sepatunya cukup nyaman dan Nine Ten udah mikirin sedemikian rupa sehingga sepatu ini akan kerasa sangat asik pada saat lo gunakan untuk berlari. Selain itu, kalau tadi kan udah upper, udah outsole, udah, sekarang insole ya. Nah ini insole-nya sama seperti sepatu Guess Ekiden. Nah dia pakai hexagon, disebutnya hexacash untuk yang dari teknologinya si Nine Ten. Padahal ya sama-sama aja lah ya. Pokoknya bentuknya hexa segi 6 dan sepatu ini pada saat lo gunakan akan kerasa sangat empuk. Menurut gua untuk brand lokal yang memang sekarang lagi fokus lagi ke sepatu lari dengan mengeluarkan sepatu trail run itu yang mana sebenarnya segmennya khusus, Nine Ten menurut gue serius lagi untuk masuk ke pasar sepatu lari seperti pada saat dia baru awal masuk masuk ke pasar Indonesia. Dia mengklaim bahwa dia sepatu lari lokal terbaik. Nah sekarang dia mulai fokus lagi. Setelah 3 tahun terakhir memproduksi sepatu yang bisa dipakai lari atau enggak, itu cocok-cocok nggak cocok. Tapi sekarang udah mulai bagus lagi. Dan gue rasa lo bisa mulai mengkoleksinya. Ada satu warna lagi, warnanya cukup oke. Ini dia warnanya. Nah warnanya hijau-hijau lumut gitu ya. Wah ini menurut gue favorit gue yang ini sih. Favorit gue yang ini. Dan sebenarnya kalau gue lihat-lihat ya, ini desainnya tuh ada terinspirasi dari New Balance sih kalau gue lihat-lihat. Gue lupa nama New Balance-nya apa, tapi kelihatan dari luar tuh kayak mirip New Balance. Tapi bagi gue nggak masalah banget lah. Teknologi terakhir yang gue lihat di sepatu ini masih ada di uppernya, yaitu adalah di bagian luar sepatu sini nih, bagian ujung ya. Nah dia semacam punya karet tambahan yang mana sebenarnya ujung kayak begini bisa lo manfaatkan pada saat sepatu ini kan kalau misalkan di area-area pegunungan itu agak belok ya atau agak becek. Nah ini sebenarnya bisa membantu lo pada saat bertemu dengan misalkan lo berlari kayak begini becek, nggak akan masuk karena nih ditiban rubber di bagian ujung sini. Nah mereka mengklaim bahwa uppernya itu hyperweb ya, mesh ya. Sebenarnya secara konteks itu cuma istilah-istilah aja, tapi kalau gue lihat ini mesh dan ini akan menjadi sepatu yang menurut gue sangat nyaman dan juga sepatu ini juga didesain sangat banyak pori-porinya. Jadi pada saat lo menggunakan sepatu ini nggak akan terlalu gerah. Gue ambil satu lagi deh yang hitam ya, biar gue bandingin. Oke. Nah sekarang gue lihat, coba lo boleh lihat ya tops bahwa kalau yang gue suka sih sebenarnya platnya, yang gue suka platnya. Jadi kalau misalkan sepatu yang hijau, platnya warna krem gini. Nah kalau sepatu yang warna hitam, platnya warna abu-abu. Nah ini menurut gue ya little things, tapi menurut gue menunjukkan keseriusan Nine Ten pada saat menggarap sepatu ini. Oke, sepatu ini juga nggak mahal-mahal banget untuk brand lokal, harganya cuma 379.000 dan belum didiskon di Top Score. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya Nine Ten, Nine Ten Shoes namanya. Jangan lupa follow Instagram kita di Top Score Sport, atau kalau langsung mau beli, udah tersedia di Top Score, linknya nanti gue taruh di deskripsi. Itu aja, maaf kalau gue salah-salah kata, gue nggak pernah lari di gunung, tapi gue coba mendeskripsikan kira-kira apa yang dibutuhkan dari sepatu ini untuk lo semua yang kira-kira pengen lari di area pergunungan atau area-area yang treknya sulit. Kalau ada salah-salah kata boleh direvisi, tulis di kolom komentar kira-kira baiknya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.